Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, hari ini tanggal 19 Oktober 2024 jam 1 siang atau 13.00 ya. Saya membuat video ini teman-teman ya. Jadi proses politik satu hari lagi akan bergulir teman-teman, perpindahan presiden lama ke presiden baru ya, atau pergantian presiden lama ke presiden baru, tepatnya tanggal 20 Oktober jam 10.30 besok ya teman-teman, karena hari ini tanggal 19 akan dilantik presiden baru yaitu Jenderal Prabowo Subianto ya. Prabowo Subianto akan dilantik dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka teman-teman. Nah, ini banyak sekali acara besok di Jakarta, ada pesta rakyat, ada 7 panggung ya, mengarah jalan-jalan yang mengarah ke istana itu nanti dihiasi dengan panggung-panggung. Ada penyanyi-penyanyi, dangdut, ada macam-macam ya, acara kesenian dan juga UMKM, gratis semua teman-teman. Ini menarik ya, pesta rakyat. Nah, ini ide-ide seperti ini adalah ide-ide dari Presiden Jokowi. Biasanya memang pesta rakyat itu penting karena ini adalah pengangkatan pemimpin rakyat ya. Nah, ini ada 20 kepala negara sahabat teman-teman yang akan datang dan hari ini sudah mulai berdatangan ya. Ya, salah satunya adalah Perdana Menteri Qatar sudah tiba, terus pimpinan dari beberapa negara eh, sahabat juga sudah pada datang teman-teman. Kemarin dari Rusia udah datang dan hari ini Qatar, terus Laos, terus ya pokoknya totalnya kurang lebih 20 negara sahabat akan datang menghadiri pelantikan Presiden baru Indonesia ya. Nah, Presiden baru Indonesia ini mempunyai karakter yang berbeda dengan presiden sebelumnya, teman-teman. Tapi ini tetap keberlanjutan ya, karena memang nggak lepas dari dukungan Jokowi, teman-teman ya. Prabowo ini proses pemilihannya juga nggak lepas dari dukungan dari pemilih-pemilih Presiden Jokowi. Makanya di situ ada tagline yaitu keberlanjutan. Nah, kita lihat aja teman-teman, kita belum bisa bicara banyak, nanti saya akan coba menganalisa kebijakan-kebijakan apa yang akan diterapkan oleh presiden yang baru, teman-teman. Ya, karena memang kita sebagai rakyat ya, kita juga harus ikut andil walaupun bagian kecil ya. Sebagai masyarakat kita harus menciptakan ketertiban juga, kita harus bisa mengkritik juga teman-teman, tapi kritiknya kritik yang konstruktif ya, yang membangun, bukan kritik karena kebencian oleh kebanyakan orang-orang yang benci terhadap Presiden Jokowi. Jadi kita sebagai rakyat, kita harus mendukung ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang bermanfaat buat rakyat. Tapi kalau ada hal-hal yang kira-kira kurang cocok, kurang bermanfaat, ya kita juga berhak untuk mengkritik ya teman-teman. Sebagai rakyat kita berhak untuk mengkritik, tapi kita sekaligus harus bisa memberikan gambaran-gambaran solutif ya, solusi, ide-ide solusi yang baik buat rakyat itu seperti apa. Karena kita sebagai rakyat, kita yang mengalami persis kehidupan di masyarakat itu seperti apa, kehidupan rakyat itu seperti apa, teman-teman. Kebetulan saya peneliti sosial, teman-teman, jadi saya banyak berkecimpung dengan masyarakat ya, baik yang akar rumput, ya berbagai macam kehidupan masyarakat. Jadi kita ya lumayan paham ya, bertahun-tahun saya berkecimpung dengan kehidupan sosial. Jadi nanti saya akan coba bikin analisa-analisa, bikin ya kalau ada yang perlu dikritik kita kritik, tapi sifatnya membangun ya teman-teman, atau sifatnya memilah-milah mana yang kira-kira nggak pas di masyarakat supaya bisa diperbaiki. Inilah hebatnya negara demokrasi ya teman-teman. Nah, memang di Indonesia masih banyak teman-teman kebincangan ya. Waduh, kebincangan itu banyak sekali di Indonesia teman-teman. Jadi yang kaya dengan yang miskin itu masih jauh hari ini. Makanya program presiden baru ini salah satunya ya untuk menghilangkan ketimpangan itu. Tapi Indonesia sangat jauh teman-teman antara yang miskin dan yang kaya itu jauh sekali ya. Dan saya berada di titik akar rumput yang bawah dan yang atas saya sudah pernah mengalami perbedaan-perbedaan itu, makanya saya paham ya. Jadi nanti kita coba memberikan argumen-argumen, coba memberikan pandangan-pandangan ya ke depannya nanti saya akan upload di channel saya, tapi yang sifatnya adalah konstruktif ya, membangun, bisa dianalisa secara ilmiah ya, bisa diargumentasikan
Ya mudah-mudahan ya, walaupun sedikit kita memberikan sesuatu lah ya, walaupun itu pandangan-pandangan tapi yang sifatnya real di masyarakat. Bahkan nanti saya akan membuat acara teman-teman yang berhubungan dengan masyarakat. Setiap harinya saya akan turun ke masyarakat ya, menginformasikan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Jadi di channel saya ini semua nggak ada yang kamuflase ya teman-teman, semua yang sebenarnya. Jadi hidup dengan apa adanya itu enak teman-teman. Ya, hidup dengan apa adanya itu hidup. Kalau teman-teman nggak percaya, hiduplah dengan apa adanya ya, tidak mengada-ada. Jadi hidup enak. Kalau kita hidup dengan apa adanya itu ya kita jalannya ya nyaman gitu. Ya, kalau nggak punya uang ya kita bisa kerja ya kita kerja gitu ya. Istilah begitu ya. Bukan kita nggak punya uang kita nggak mau kerja ya nggak punya uang ya. Logikanya seperti itu ya. Atau apa-apa mahal ya kita harus suarakan tuh. Kenapa apa mahal ya. Kita harus suarakan supaya bisa dicari jalan solusinya, jalan keluarnya seperti apa. Contohnya dulu waktu beras mahal tuh saya suarakan tuh live. Ya, saya akan turun masyarakat nanti keadaan yang sebenarnya harga sembako seperti apa sih di masyarakat. Kita bikin video langsung wawancara dengan pelaku-pelaku pasar di pasar-pasar, harga sembako itu seperti apa. Nah, nanti mudah-mudahan bisa itu ditonton oleh yang pemerintah ya atau pemerintah yang berkepentingan di situ tentang harga pangan, harga bahan BBM, harga apa yang terjadi di masyarakat seperti apa. Nanti saya akan liputkan setiap hari teman-teman ya, keadaan khususnya masalah harga sembako itu juga penting untuk memberikan gambaran ya bahwa masyarakat hidupnya seperti ini. Ada yang masih susah ya kan, ada yang masih berusaha memenuhi kebutuhannya. Nah, supaya itu masyarakat pejabat-pejabat yang mereka menerima bayaran dari rakyat itu biar tahu rasanya rakyat itu seperti apa kehidupan sehari-hari ya. Jadi biasanya teman-teman ya orang yang sudah menjadi pejabat yang semuanya dicukupi dari makan, listrik, rumah, kendaraan, transportasi, telepon, pulsa, semua asuransi dibayar oleh rakyat. Biasanya mereka tuh mulai nggak sensitif dengan keadaan rakyat yang sebenarnya. Ya, makanya banyak rakyat yang nggak bergeming kan di situ aja ya miskin aja ya. Ya salah satunya memang nggak maksimal ya teman-teman atau belum maksimal ya pengentasan kemiskinan. Masih banyak orang miskin di negeri ini. Bahkan ada kemiskinan yang sifatnya terselimuti ya, kelihatannya nggak miskin tapi miskin, masih banyak di negeri ini ya. Itu aja teman-teman ulasan hari ini ya menjelang pelantikan Presiden baru Indonesia besok tanggal 20. Mudah-mudahan semua lancar ya. Terima kasih.